A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kita tahu, bagi umat muslim, Hajar Aswad bukan batu hitam biasa. Tetapi Hajar Aswad adalah benda yang sangat mulia dan dikeramatkan. Beberapa hadis Nabi telah mendasari alasan ini, seperti bisa melebur dosa hanya dengan menyentuhnya, menjadi saksi di hari kiamat, bahkan dikatakan sebagai batu suci yang dikirim dari surga. Dari sederet fadilah itulah, maka Hajar Aswad menjadi salah satu ikon sakral bagi umat muslim. Sejarah mencatat, batu yang amat dimuliakan ini pernah dicuri oleh sekawanan perampok yang menyebabkan Ka'bah tanpa Hajar Aswad dalam waktu 22 tahun. Tidak saja hilangnya batu suci itu, ikhwata, bersamaan dengan peristiwa tersebut terjadi pula pembantaian massal jamaah haji dan penduduk Makkah secara umum. Tragis, subhanallah. Bahkan saat itu sumur Zamzam memerah karena mayat-mayat yang dibuang ke dalamnya. Ini adalah tragedi penistaan Ka'bah yang terjadi pada tahun 886 Masehi. Para sejarawan mencatat peristiwa ini dengan detail dalam kitab-kitab tarikh mereka, seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Ibnu Asir dalam Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk, dan sejumlah sejarawan lain. Ikhwata, kenapa peristiwa ini bisa terjadi di Tanah Suci? Siapakah yang berani mengotori Baitullah dengan pertumpahan darah? Inilah akan kita bahas pada hari ini. Ikhwata, pada bulan Haji tahun 317 Hijriyah atau 886 Masehi, suasana Masjidil Haram yang hikmat berubah menjadi kepanikan ketika datang sekelompok bersenjata menyerbu, kemudian menyerang jamaah haji secara brutal. Sebagian jamaah haji berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada kiswah Ka'bah, namun mereka tetap menjadi korban pembantaian. Pedang-pedang milik gerombolan itu menebas mereka tanpa ampun. Mayat-mayat korban itu kemudian dibuang ke sumur Zamzam. Sebagian dikubur langsung tanpa dimandikan, dikafani ataupun disolati. Kemudian harta jamaah haji yang ditinggalkan dirampas sama mereka. Entah apa yang ada di otak mereka, sampai-sampai kelakuan mereka ini benar-benar bukan kelakuan manusia. Bahkan ikhwata, dengan sombong, pemimpin kelompok perampok ini menantang tentara burung ababil. Burung ababil yang dulu pernah membidasakan Abraha saat berniat menghancurkan Ka'bah. Ikhwata, kekacauan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Gerombolan pengacau ini itu menanggalkan pintu Ka'bah. Kemudian mereka merobek-robek kiswah Ka'bah. Setelah itu dibagikan ke setiap anggota kelompok, seolah mereka bangga merayakan kemenangan. Kejahatan mereka berlanjut dengan mencongkel Hajar Aswad dari dinding Ka'bah untuk dibawa mereka pergi. Tindakan keji ini dilakukan oleh kelompok Qaramithah di bawah pimpinan Sulaiman bin Abu Said Al-Husain Al-Janabi yang dikenal sebagai Abu Thohir. Tidak habis pikir, di bulan Zulhijjah yang dimuliakan, di Tanah Suci Mekah, bahkan di dekat Ka'bah, Qaramithah melakukan semua itu seolah mereka merasa tidak berdosa. Ya, seperti inilah sekte sesat Syiah. Sekte ini mempercayai hanya ada 7 imam yang berhak menjadi pemimpin umat Islam. Sekte ini dinamakan Syiah Ismailiyah karena mereka menjadikan Ismail bin Ja'far As-Shadiq sebagai imam ke-7. Syiah aliran ini juga dikenal dengan ajaran-ajarannya yang bersifat mistis. Pendirinya, yakni Hamdan bin Kurmud, menyebarkan pemahamannya kepada kaum petani, pedagang, dan masyarakat miskin di Kufah, Irak. Dakwah Kurmud berhasil karena diajarkannya adalah harapan tentang kedatangan pemimpin yang akan membawa keadilan. Menurut mereka ikhwata, pemimpin mereka itu harus merebut kekuasaan dengan cara apapun, termasuk memberontak. Ide mesianisme radikal ini menyebar sampai ke Iran, Bahrain, bahkan Afrika Utara. Kemudian ikhwata, gerakan ini dikenal dengan Qaramithah. Sekte ini meyakini bahwa harta dan wanita adalah milik bersama. Mereka menghalalkan semua kemungkaran seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan mereka yang bertindak sebagai perampas dan perampok dengan dalih distribusi kekayaan. Lalu, secara ikut-ikutan seluruh perampok lain dan pemberontak pun bergabung dengan mereka, hingga mereka menjadi salah satu firqah yang paling berbahaya dalam sejarah umat Islam. Qaramithah membangun sebuah kekuasaan yang kokoh,
Kelompok Syiah ini memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Daulah Koromito semakin berkembang dan menguasai beberapa wilayah seperti Bahrain, Irak, Iran, dan pesisir timur Jazirah Arab. Di Mesir, Daulah Koromito bekerja sama dengan Daulah Fatimiyah yang mereka sama-sama berideologi Syiah. Kelompok Koromito berhasil mendirikan negara sosialis yang revolusioner dengan melawan dinasti Abbasiyah. Mereka makan dari apa yang mereka tanam dan uangnya dibagikan secara merata kepada sesama mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan semacam keadilan sosial antara satu sama yang lain. Kelompok ini bermaksud melakukan pemberontakan terhadap dinasti Abbasiyah, bahkan dinasti Fatimiyah yang pada awalnya adalah sekutu. Prinsip ini kemudian melahirkan aksi-aksi teror seperti merampok karavan dagang, membakar masjid-masjid, dan membunuh ulama-ulama yang berseberangan dengan mereka. Koromito juga memiliki doktrin-doktrin radikal dan sesat seperti menolak sholat, puasa, haji, zakat, dan syariat Islam lainnya. Mereka mengklaim memiliki ilmu batin yang lebih tinggi daripada ilmu lahir. Kemudian ikhwata, perlu diketahui, ajaran Koromito tidak menganggap suci Mekah, tetapi mereka anggap tanah Karbala lebih utama daripada kota Mekah. Mereka lebih mengutamakan berziarah ke makam Al-Husain dan menganggap itu sama dengan pergi haji. Karena itu, Abu Thohir menyusun rencana menyerang Ka'bah pada musim haji. Beberapa tahun sebelum melakukan penyerangan terhadap Ka'bah, kelompok Koromito telah merampok dan menyerang pinggiran Mekah, rute peziarah haji yang datang dari Irak, Syam, dan lainnya. Abu Thohir memimpin penyerangan Ka'bah bersama 700 pasukan. Mereka kemudian bergerak menuju Mekah dengan berpura-pura sebagai jamaah haji. Kemudian mereka pun diizinkan masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ikhwata, dalam perjalanan ke Mekah, mereka menyerbu desa-desa, membunuh laki-laki, memperkosa yang perempuan, kemudian menjara sebelum mereka meninggalkan desa. Ketika mereka sampai di Ka'bah, mereka mulai mengutuk para nabi secara terang-terangan dengan kata-kata buruk. Setelah itu, mereka pun mengeluarkan pedang-pedang mereka sambil berteriak dan menyerang para peziarah. Mereka sabet-sabet pedangnya dan mulai membunuh semua peziarah, hingga darah-darah menggenangi pelataran Ka'bah. Puluhan ribu jamaah haji tewas. Ada yang mengatakan 30.000 orang jamaah haji. Namun sebagian ahli sejarah mencatat pada peristiwa itu, Koromito telah membunuh 100.000 jamaah haji. Subhanallah. Ini adalah genosida dalam arti literal dan pembunuhan berdarah di tempat tersuci di depan Ka'bah. Abu Thohir bahkan berkata sombong dan teriak, "Di mana burung ababil? Mana bebatuan dari neraka Sijjin?" Lihat, bersama pasukan Koromito, Abu Thohir dengan bangganya membawa pulang banyak harta jarahan dan Hajar Aswad di daerahnya, wilayah Hajar. Sejak saat itu, Ka'bah tanpa Hajar Aswad selama 22 tahun. Setelah peristiwa kelam itu, negara-negara seperti Irak dan Syam mencegah pengiriman jamaah ke Mekah. Ibadah haji terhenti selama 10 tahun penuh. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, golongan Koromito membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kufar janadikoh. Mereka berafiliasi kepada rezim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika. Pemimpin mereka bergelar Al-Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Sebelumnya, dia adalah orang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas. Kemudian dia pura-pura masuk Islam. Setelah itu, dia mengklaim bahwa dirinya itu berasal dari kalangan Syarif, keturunan Nabi Muhammad. Banyak orang dari suku Barbar yang mempercayainya ketika itu. Hingga pada akhirnya, ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut. Orang-orang Koromito menjalin hubungan baik dengan dia. Mereka, Koromito, akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Perbuatan Abu Thohir Al-Qurmuti, orang yang memerintahkan penjarahan Hajar Aswad ini, oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dikatakan dia telah melakukan ilhad, kekufuran di Masjidil Haram. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Thohir, Hajar Aswad kemudian dikembalikan. Tepatnya pada tahun 339 Hijriyah. Pada saat mengungkapkan kejadian tahun 339 Hijriyah, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutnya sebagai tahun berkah. Karena pada bulan Zulhijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semula. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat menggembirakan segenap kaum muslimin.
Pasalnya adalah berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikannya itu sudah dilakukan. Bahkan Amir Bajgam At-Turki pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan Hajar Aswad. Tetapi tawaran ini tidak meluluhkan hati Abu Thohir, pimpinan Koromita saat itu. Kaum Koromita ini berkilah, kami mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan. Pada tahun 339 Hijriah, sebelum mengembalikan ke Makkah, orang-orang Koromita mengusung Hajar Aswad ke Kufah, kemudian menggantungkannya pada 7 tiang masjid Kufah agar orang-orang dapat menyaksikannya. Lalu, saudara Abu Thohir menulis ketetapan, kami dahulu mengambilnya dengan sebuah perintah, dan sekarang kami mengembalikannya dengan perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat menjadi lancar. Akhirnya, Hajar Aswad dikirim ke Mekah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan. Kemudian sampai di Mekah pada bulan Zulqa'dah, tahun 339 Hijriah. Dikisahkan ikhwata oleh sebagian orang, bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad, orang-orang Koromita terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa punuk unta. Punuk-punuk unta sampai terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi saat dikembalikan hanya membutuhkan satu tunggangan saja tanpa terjadi hal-hal aneh dalam perjalanan. Demikianlah ikhwata kisah tragedi Koromita yang sangat memilukan. Kita bersyukur saat ini Mekah, Arab Saudi menjadi kota yang aman. Setiap tahunnya ada jutaan umat muslim melawat ke kota suci untuk menunaikan ibadah haji dengan aman dan selamat. Wallahu alam bissawab. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.